warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiz Widodo Raslam dari kelas 11 Teknik 1. Halo, perkenalkan nama saya Tio Putra Damon, saya dari kelas 11 Teknik 1. Perkenalkan, saya Aska dari kelas 11 Teknik 1. Perkenalkan, nama saya Lagi Zabir Rahman dari kelas 11 Teknik 1. Perkenalkan, saya Abu Jibril Bujeri Putra dari kelas 11 Teknik 1. Saya Tio Putra Damon. Di sini saya akan membahas tentang tugas presentasi tentang materi dampak masalah terhadap Saya di sini akan membahas tentang tugas presentasi video masalah yang pertama ialah tentang kaum LGBT, ekspektasi versus realita. Seperti yang sudah seharusnya manusia layaknya memiliki ketertarikan dengan lawan jenis, namun akhir-akhir ini banyak orang yang menyukai sesama jenis atau hal tidak wajar lainnya. Lalu bagaimanakah hal ini bisa terjadi? Nah, banyak sekali kaitan atau penyebabnya, yang ialah pertama yaitu faktor genetik. Ketidakseimbangan hormon menjadi salah satu penyebab hal ini. Pasca pubertas membuat orang-orang lebih labil, dan labilitas ini memicu iman atau kepercayaan kepada hal yang tidak lazim. Kedua, faktor lingkungan. Candaan yang kontroversial atau terlalu nyaman terhadap kawan sejenis. Ketiga, ialah faktor trauma. Sakit hati lantaran hubungan sebelumnya ialah gagal. Keempat, faktor keluarga. Seiring dianiaya orang tua sendiri membuat mentalnya menjadi terasa turun atau enggak down. Nah, dampaknya ialah penyebabnya itu HIV atau AIDS atau penyakit lainnya. Kedua, pendidikan. Yang ketiga, keimanan. Lalu apakah solusi untuk kaum tersebut? Jawaban yang saya search tentang ini ialah cara kita untuk mengatasi kaum tersebut adalah memberikan edukasi atau pemahaman tentang ajaran agama dan juga norma sosial yang sangat bertentangan dengan perilaku seksualitas tersebut. Kita juga harus memberitahu mereka bahwa membangun hubungan sesama jenis itu tidak sehat dan memicu penyakit yang membahayakan diri mereka sendiri. Kita harus mendorong mereka untuk menghindari lingkungan media atau konten yang berhubungan dengan kaum tersebut, dan mengajak mereka untuk memilih pergaulan atau hubungan yang sehat dan positif. Hadis tentang larangan perilaku kaum LGBT tersebut ialah yang pertama dari Ibnu Abbas. Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah melaknat siapa saja yang melakukan perbuatan kaum Lut. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ahmad. Hadis riwayat yang kedua ialah dari Jabir bin Abdullah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya yang paling aku takutkan menimpa umatku adalah perbuatan kaum Lut. Hadis riwayat Tirmidzi. Masalah kedua adalah literasi. Nah, masalah literasi itu kita berekspektasi jika ada sebuah artikel orang yang membaca sepenuhnya, namun kebanyakan tidak melakukannya. Mengapa? Yaitu karenanya kurangnya kesadaran diri, kurangnya minat membaca, lingkungan yang kurang memadai. Dampaknya adalah mengurangi kualitas SDM mudah untuk terpengaruh hoaks, menghambat pendidikan seorang untuk berkembang. Nah, bagaimana solusinya? Solusinya adalah untuk mengatasi kekurangan literasi, kita perlu meningkatkan akses pendidikan yang berkualitas, menyediakan bahan bacaan yang menarik, mendapat dukungan dari keluarga. Literasi dengan menggunakan teknologi digital juga dapat mendorong minat baca dan keterampilan literasi. Masalah 3 yaitu fanatisme, ekspektasi versus realita. Kami berekspektasi manusia saling menghormati sesama ras dan budaya lain. Namun faktanya, manusia memiliki rasa kesombongan yang tinggi dan hawa nafsu untuk berkuasa. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Penyebabnya yaitu meyakini sesuatu secara berlebihan, punya sifat fanatik dan munafik, dan lingkungan dan ajaran. Dampaknya mengubah kepribadian, mengubah pola pikir, dan keras kepala. Solusi untuk fanatisme. Untuk mengatasi fanatisme memerlukan pendidikan toleransi, dialog antar kelompok, kebijakan anti pemerintah, media yang bertanggung jawab, serta peran keluarga dan komunitas dalam menanamkan nilai kebersamaan. Hadis tentang fanatisme yaitu tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sampai ia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan juga barang siapa yang memecah belah antara manusia, maka dia bukan bagian dari kami. Hadis riwayat Abu Dawud. Masalah yang keempat adalah kemiskinan.
lapangan kerja seharusnya tersedia merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun pada kenyataannya, volume manusia lebih banyak dan perekonomian juga kurang merata. Lantas mengapa? Kaitan atau penyebabnya adalah pendidikan yang rendah dan ekonomi yang tidak merata, kurangnya profesionalisme dan opsi profesi. Lalu dampaknya itu ada banyak pengangguran, meningkatkan kriminalitas, amenitas warga dan kesehatan warga tidak terurus secara menyeluruh. Nah, untuk solusi kemiskinan adalah mengatasi kemiskinan memerlukan pendekatan komprehensif yang mencakup meningkatkan akses ke pendidikan, penciptaan lapangan pekerjaan yang layak, pelatihan keterampilan yang relevan, akses terjangkau ke layanan kesehatan, kebijakan sosial yang adil, pembangunan di daerah terpencil untuk meningkatkan akses peluang pekerjaan baru dan pemberdayaan komunitas. Hadis tentang kemiskinan ada tidak beriman orang yang kenyang sementara tetangganya kelaparan. Hadis riwayat Bukhari. Barang siapa yang melapangkan satu kesusahan dunia dari seorang mukmin, maka Allah akan melapangkan darinya satu kesusahan pada hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Masalah 5, cyberbully. Internet digunakan sebagai media untuk hal-hal positif, tapi kenyataannya banyak tindak kejahatan. Penyebab dari internet yang disalahgunakan karena internet bersifat anonimus. Terus kedua ada faktor lingkungan dan ketiga ada masalah pribadi. Dampak dari itu orang bisa menjadi trauma, memicu orang untuk bunuh diri dan mengganggu kehidupan sehari-hari. Solusinya dibacain Pak Il. Untuk mengatasi cyberbullying memerlukan pendekatan yang komprehensif dan institusi. Berikut adalah beberapa solusi yang dapat diterapkan. Yang pertama, edukasi dan kesadaran. Yang kedua, peraturan dan kebijakan. Yang ketiga, pengawasan dan kontrol. Yang keempat, dukungan psikologis. Yang kelima, teknologi dan aplikasi. Yang keenam, kampanye sosial. Yang ketujuh, kerjasama dengan platform media sosial. Dan yang ke-8, pendekatan restoratif. Gas. Hadis tentang cyberbullying. Cukuplah seseorang dalam keburukan jika dia merendahkan saudaranya sesama muslim. Hadis riwayat Muslim.